Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir tepat waktu untuk dapat memberikan hasil kerja kita masing di kelompok ini. Jadi pada hari ini kita akan presentasikan hasil kerja masing dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama kali mempresentasikan adalah Yusni Pratiwi. Untuk Yusni, dipersilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Gopin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusni Pratiwi, NPM 1914344195, kelas PGSD 6P, mata kuliah metodologi penelitian pendidikan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang variabel, indikator, instrumen pengumpulan data, dan teknik pengumpulan data. Nah, judul yang saya ambil yaitu upaya meningkatkan keterampilan menulis melalui media pembelajaran yang kreatif pada anak sekolah dasar di Desa Rendang Pisang, Serdang Bedagai. Nah, yang pertama yaitu variabel. Variabel dari keterampilan menulis yang pertama yaitu A. Menurut pendapat Soleh Abbas tahun 2006, halaman 125, keterampilan menulis adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain dengan melalui bahasa tulis. Yang B, menurut pendapat Burhan Nurdiantoro tahun 2001, halaman 273, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Yang C, Akar Seni tahun 1993, halaman 47, mengartikan keterampilan menulis adalah sebagai tindakan memindahkan pikiran dan perasaan ke dalam bahasa tulis dengan menggunakan lambang-lambang. Yang D, menurut Delainggi tahun 2002, halaman 3, keterampilan menulis adalah keterampilan dalam membuat huruf, angka, nama, suatu tanda bahasa apapun dengan suatu alat tulis pada suatu halaman tertentu. Nah, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa keterampilan menulis adalah kemampuan untuk mengungkapkan gagasan melalui pembuatan huruf, angka, nama, suatu tanda bahasa apapun dengan suatu alat tulis pada suatu halaman tertentu. Nah, yang kedua yaitu instrumen pengumpulan data atau alat ukur. Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang dapat menjadi indikator keterampilan menulis adalah mengenal huruf, mengenal angka, mengenal nama, mengenal tanda baca. Nah, adapun kisi-kisi instrumen keterampilan menulis adalah seperti tabel di bawah ini. Nah, di sini saya telah membuat kisi-kisi lembar observasi keterampilan menulis. Nah, indikator pertama yaitu mengenal huruf, yang kedua mengenal angka, yang ketiga mengenal nama, yang keempat mengenal tanda baca. Nah, di dalam kolom rubrik ada angka 1, 2, 3, dan 4. Nah, keterangannya yaitu angka 1 berketerangan sebagai sangat mengenal. Berarti siswa sudah mengenal huruf tersebut. Yang kedua, mengenal. Berarti siswa telah mengenal huruf dengan baik. Yang ketiga yaitu kurang mengenal, dan yang keempat tidak mengenal. Berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas, yang menjadi instrumen atau alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya telah membuat lembar observasi keterampilan menulis seperti yang di atas, yaitu indikatornya ada yang pertama mengenal huruf, yang kedua mengenal angka, dan yang ketiga mengenal nama, keempat mengenal tanda baca. Keterangannya sama seperti yang di atas, yang angka 1 yaitu sangat mengenal, angka 2 mengenal, angka 3 kurang mengenal, dan angka 4 tidak mengenal. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data atau mengukur. Berdasarkan instrumen pengumpulan data di atas, maka teknik pengumpulan data yang harus dilakukan dalam penelitian ini adalah meminta siswa untuk menuliskan huruf A sampai J, menuliskan angka 1 sampai 10,
menuliskan nama panjang mereka masing-masing, serta menuliskan 3 tanda baca seperti tanda tanya, tanda seru, dan tanda titik. Kemudian, guru mengamati keterampilan siswa dengan mempedomani tabel instrumen dengan memberikan tanda centang sesuai indikator yang ditujukan siswa pada saat menulis. Di sini ada contoh berobservasi keterampilan menulis atas nama Citra Anusari. Nah, pada indikator yang pertama, yaitu mengenal huruf, siswa atas nama Citra Harumsari sangat mengenal huruf dari A sampai J. Yang kedua, mengenal angka. Nah, siswa atas nama Citra Harumsari kurang mengenal angka dari angka 1 sampai dengan 10. Selanjutnya, mengenal nama. Nah, untuk mengenal nama, siswa atas nama Citra Harumsari mengenal namanya masing-masing dan bisa menuliskan namanya sendiri. Nah, yang keempat, siswa atas nama Citra Harumsari kurang mengenal tanda baca. Nah, begitu pun seterusnya, siswa atas nama Lara Setia Devi dan Andania Saputri. Oke, baiklah. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Yusni Pertiwi yang telah memaparkan hasil kerjanya tentang mata kuliah metodologi penelitian. Baik, langsung saja untuk pemateri kedua, saya persilakan kepada Dinda Dwi Lestari. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih Gopin. Di sini saya memaparkan metodologi penelitian pendidikan, penyusunan variabel, indikator, instrumen, dan teknik pengumpulan data. A. Variabel. Penentuan variabel penelitian merupakan salah satu tahap yang penting dan tidak bisa digunakan. Bahkan harus dilakukan secara tepat dalam kegiatan penelitian. Dalam menentukan variabel penelitiannya, maka kesannya akan berlanjut pada penggunaan teori. Dan begitu pula akan terjadi kesalahan dan mendefinisikan secara operasional. Selain penting dalam menentukan variabel, bagaimana cara mengukur variabel kajian teori, khususnya mengenai aspek-aspek dan masing-masing variabel beserta penjabaran indikatornya, yang merupakan langkah penting dalam upaya mengukur keberadaan masing-masing variabel. Macam-macam variabel ada banyak macam jenis variabel yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Jenis penelitian yang dapat memanfaatkan beragam variabel antara lain penelitian eksperimen, namun selama ini dalam penelitian di bidang pendidikan pada umumnya hanya menggunakan 2 variabel. Ini variabel bebas dan variabel terikat. Variabel antara dan variabel moderator, berbagai macam variabel tersebut perlu dipahami oleh peneliti agar dapat menggunakan variabel tersebut secara tepat. Bahwa ini dijelaskan mengenai macam-macam variabel tersebut. 1. Variabel bebas. Variabel bebas diartikan sebagai suatu kondisi atau nilai yang jika muncul maka akan memunculkan atau mengubah kondisi atau nilai yang lain. Dan demikian, jika ditinjau keberadaannya, variabel bebas pada umumnya terlebih dahulu muncul atau ada dan akan diikuti variabel yang lainnya. Dalam rangkaian kegiatan ilmiah, penelitian dalam menentukan variabel bebas tidak boleh secara sembarang. Variabel bebas bukanlah suatu kondisi yang terlepas secara sama sekali dengan keberadaan variabel terikat. Dengan demikian, keberadaan variabel bebas pada umumnya terikat ada hubungannya dengan keberadaan variabel terikat. Indikator merupakan suatu penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan instrumen yang tergolong tes psikologis hanya disusun oleh ahli psikologis yang telah memiliki keahlian khusus di bidang tes. Peneliti hanya dapat memanfaatkan hasil dari pengumpulan data dari instrumen tes psikologi tersebut. Agar instrumen dapat tersusun sesuai dengan kebutuhan, peneliti sebaiknya memahami langkah-langkah penyusunan instrumen non-tes sesuai dengan bagan dalam gambar berikut ini. Tahap-tahap penyusunan instrumen
ada penetapan topik dan tujuan, pemahaman materi, kajian variabel dan subvariabel, penetapan dan pengembangan indikator, serta penjagaan dan uji coba. Instrumen yang sikap digunakan. Adapun langkah-langkah penyusunan instrumen sampai dengan pemanfaatnya secara umum dapat dipahami sebagai berikut. 1. Menentukan topik dan tujuan pengumpulan data serta subjek, langkah awal dalam menyusun instrumen untuk kegiatan suatu penelitian. Yang menentukan topik beserta tujuan pengumpulan data. Topik yang dimaksudkan di sini adalah variabel yang akan diteliti. Penentuan topik atau variabel maupun tujuan pengumpulan data tersebut tentu untuk mendukung tujuan penelitian. Seiring dengan penetapan variabel dan tujuan pengumpulan data tersebut, peneliti juga menentukan subjek atau respondernya, yakni siapa, di mana, dan berapa jumlahnya. Misalnya pada penelitian bidang pendidikan, peneliti menentukan siswa kelas berapa saja dan berapa jumlah yang akan menjadi responden. 2. Mengkaji teori yang relevan dan menentukan aspek-aspeknya. Berdasarkan topik yang telah ditentukan, maka peneliti mengkaji teori yang relevan dan topik. Melalui teori tersebut, peneliti menekankan aspek-aspek yang akan digunakan dalam mengukur variabel atau topik penelitiannya. 3. Menyusun aspek-aspek menjadi berbagai indikator. Setelah menemukan aspek-aspek yang akan diukur dari variabel yang akan diukur, maka selanjutnya peneliti merumuskan indikator-indikator pada setiap aspeknya. Setiap aspek tersebut dikembangkan atau dirumuskan menjadi beberapa indikator. Setiap indikator tersebut sebagai item yang akan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan instrumen. 4. Mengembangkan susunan indikator menjadi draft pernyataan atau pertanyaan. Berdasarkan kisi-kisi yang dibuat, maka selanjutnya peneliti mengembangkan setiap indikator menjadi item-item pertanyaan atau pernyataan atau pengamatan. Setiap indikator bisa dikembangkan menjadi 2 atau lebih item, pertanyaan atau pernyataan karena satu indikator bisa dijabarkan berdasarkan favorable dan unfavorable. Hasil dari langkah inilah yang disebut dengan draft instrumen. 5. Melakukan uji validitas dan reliabilitas atau uji konten draft instrumen. Sebelum instrumen disebarkan kepada responden, sebaiknya draft instrumen tersebut direview terlebih dahulu mengenai kontennya atau isinya, kebahasaannya, dan sistematikanya. Oleh karena itu, draft instrumen tersebut sebaiknya direview oleh orang yang lebih ahli. Selanjutnya, meneliti dapat merevisi draft instrumen sesuai masukan orang yang lebih ahli tersebut. Katakan aku sumpah. Contoh 1, skala sikap. Di bawah ini contoh skala sikap tentang konsep diri. Skala konsep diri ada nama, jenis kelamin, usia. Berikut ini terdapat 35 item pernyataan untuk teman-teman isi atau teman-teman diminta untuk memberikan tanda centang V pada kolom yang disediakan. Contohnya ada pernyataan, saya menganggap diri saya cantik atau ganteng. Di situ ada pilihan SS, STS, STS. SS yang sangat sesuai, S artinya sesuai, TS tidak sesuai, STS sangat tidak sesuai. Lalu ini aja, aku udah oyong soalnya. Lalu ada analisis pengumpulan data. Yaitu setiap instrumen penelitian memiliki cara atau teknik analisis yang berbeda-beda. Instrumen yang relatif mudah untuk dianalisis berupa skala sikap, meskipun dalam penyusunannya lebih rumit dan harus teliti. Hal ini disebabkan variabel yang digunakan cara pengukuran melalui instrumen skala sikap pada umumnya, termasuk variabel konstruk yang disusun oleh beragam item-item pertanyaan atau pernyataan sesuai teori yang digunakan. Oleh karena itu, skala sikap yang disusun secara konstruk tersebut hanya untuk mengumpulkan data dari satu variabel saja. Dalam menganalisis data dari skala sikap yang sudah diisi oleh responden atau subjek penelitian, diawali dengan pemberian skor pada masing-masing itemnya. Skor masing-masing item pada setiap subjek penelitian tersebut dijumlahkan.
Dengan demikian, setiap responden selalu memiliki jumlah skor. Berdasarkan jumlah skor yang diperoleh tersebut, maka setiap subjek penelitian menduduki atau memperoleh kategori tertentu. Setiap variabel selalu memiliki kategori yang bersifat berjenjang, antar jenjang selalu memiliki interval yang sama. Perlu dipahami bahwa tentuan jumlah kategori pada setiap variabel dapat berdasarkan kehendak peneliti atau dapat menggunakan rumus. Sedangkan analisis untuk angket relatif lebih rumit dibanding skala Sikap, meskipun penyusunan instrumennya relatif lebih mudah, dan angket analisis dilakukan setiap item demi item, yakni dengan cara menghitung jumlah frekuensi setiap ragam, dan juga tergantung sifat pertanyaan atau pernyataan. Sekian, terima kasih atas pemaparan hasil penyusunan instrumen, indikator, dan pengumpulan data. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dinda Lestari dengan hasil pemaparan yang cukup baik. Baik, langsung saja kepada Mita Roslinda untuk memaparkan hasil kerjanya, dan waktu dan tepat dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Di sini saya akan memaparkan judul ilmiah, yaitu Strategi Pengembangan Komunikasi Guru Sekolah Dasar. 1. Variabel strategi atau pengembangan kualitatif dan bersifat deduktif, yaitu dengan pendidikan yang berkualitas menempatkan SDM sebagai keutamaan dari output suatu program pendidikan. Antara lain, pelajaran yang berkualitas pengaruh oleh banyak hal yang bergabung dalam sistem pendidikan itu sendiri, salah satunya adalah dari faktor guru. Peranan guru dalam mewujudkan pendidikan berkualitas menjadi penting dikarenakan guru bersama peserta didik merupakan aktor utama dalam sebuah proses pembelajaran sebagai utama tombak penyelenggaraan sebuah pendidikan. Mengingat pentingnya tugas-tugas yang harus dilaksanakan tersebut, menjadi seorang guru bukanlah profesi yang secara mudah dapat dijalankan oleh setiap orang. Dibutuhkan persyaratan-persyaratan serta kemampuan-kemampuan yang menjadi syarat mutlak seorang sehingga dianggap layak menjadi seorang guru. Kemampuan-kemampuan ini digunakan dengan istilah kompetensi, yaitu wajib dimiliki oleh seorang untuk dapat menjadi seorang guru. Kompetensi dapat diartikan sebagai suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atau keterampilan dan mengetahui serta didukung oleh etos kerja yang relevan dengan pekerja tersebut. Dalam proses pembelajaran tersebut, guru setidaknya menjalankan 3 peran, yaitu merencanakan, guru menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. 2. Melaksanakan, guru memfasilitas hak peserta didik dengan menghadirkan suasana yang kondusif, membimbing dan mengarahkan kegiatan belajar. 3. Evaluator, guru mengumpulkan, memeriksa, menganalisis, memberi nilai, dan mempertimbangkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran. Instrumen pengumpulan data itu dengan wawancara. Desain yang digunakan dalam desain penelitian kualitatif bersifat deduktif, yaitu penelitian ini berfokus pada gambaran kompetensi guru, kendala yang dihadapi, dan model strategi pengembangan kompetensi, yaitu dengan pengumpulan data mengenai kendala yang dihadapi guru dalam meningkatkan kompetensi penggunaan metode angket dan wawancara. Begitu halnya dengan mengumpulkan data mengenai model pengembangan kompetensi guru menggunakan model angket dan wawancara. Penelitian ini merupakan instrumen utama, sedangkan instrumen pendukung berupa lembar angket dan panduan wawancara. Selanjutnya, kisi-kisi lembar observasi media pembelajaran. Ada contohnya sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas, maka yang menjadi instrumen atau alat pengumpul data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Teknik pengumpulan data atau wawancara
wawancara. Hasil wawancara terkait kendala dalam meningkatkan kompetensi dibuat dalam bentuk deskripsi hasil wawancara baik dari guru, kepala sekolah maupun dinas pendidikan. Lain halnya dengan analisis data terkait modal pengembangan kompetensi pengguna, analisis dan faktor internal yang digunakan dengan IFAS, analisis dan faktor-faktor internal yang digunakan dengan IFAS, dan data SWOT, Strategies, Weakness, Opportunities, and Threats dianggap atau biasanya dimanfaatkan dalam kajian ekonomi, namun dapat pula diadaptasi untuk keperluan bidang pendidikan. Lembar observasi media pembelajaran, yaitu sumber belajar, minat belajar, dan hasil belajar. Sumber belajar, keterangannya baik, minat belajar keterangannya baik, dan hasil belajar keterangannya kurang baik. Demikian hasil presentasi saya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mita Ruslinda yang telah memaparkan hasil kerjanya. Langsung saja kepada Hairuna untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Kepada Hairuna, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa dengan metode min-mapping. Yang pertama, variabel. Variabel yang saya gunakan ialah hasil belajar siswa dengan metode min-mapping. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Bimayanti dan Mudijono, hasil belajar ialah hasil yang dicapai dalam bentuk angka-angka atau skor setelah diberikan tes hasil belajar pada setiap akhir pembelajaran. Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil belajar adalah kemampuan siswa setelah menerima perkembangan belajarnya. Perkembangan yang dimaksud adalah aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Tony Buzan, min-mapping adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan memetakan pikiran-pikiran kita. Min-mapping adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar otak. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa min-mapping adalah cara mencatat yang kreatif dan efektif dengan menggunakan beberapa hal seperti garis, lengkung, simbol, kata, dan gambar. Instrumen pengumpulan data. Berdasarkan definisi di atas, yang menjadi indikator peningkatan hasil belajar siswa adalah dapat mengetahui motivasi belajar siswa, hasil belajar siswa, dan aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Adapun kisi-kisi instrumen meningkatkan hasil belajar siswa adalah seperti pada tabel di bawah ini. Kisi-kisi lembar observasi meningkatkan hasil belajar siswa. Indikator yang pertama, motivasi belajar siswa. Yang kedua, hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, aktivitas selama pembelajaran. Keterangannya yang pertama, baik. Yang kedua, sangat baik. Yang ketiga, kurang baik. Dan yang keempat, tidak baik. Berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas, maka yang menjadi instrumen atau alat pengumpul data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Lembar observasi meningkatkan hasil belajar. Indikatornya yang pertama, motivasi belajar siswa, yang kedua, hasil belajar siswa, dan yang ketiga, aktivitas siswa selama proses pembelajaran. Keterangannya yang pertama, 1 baik, yang kedua sangat baik, yang ketiga kurang baik, dan yang keempat tidak baik. 3. Teknik pengumpulan data. Berdasarkan instrumen pengumpulan data di atas,
Maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan meminta siswa untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru saat pembelajaran berlangsung, dengan mempedomani tabel instrumen dengan memberikan tanda checklist sesuai indikator di atas, yaitu dengan cara guru memberi pertanyaan kepada siswa, kemudian guru memahami peningkatan hasil belajar siswa. Lembar observasi meningkatkan hasil belajar siswa. Nama siswa Nirwana Sari, indikatornya motivasi belajar siswa baik. Yang kedua, hasil belajar siswa kurang baik. Dan yang ketiga, aktivitas siswa selama proses pembelajaran tidak baik. Begitu berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Laila yang telah memaparkan hasil kerjanya. Baik, langsung saja kepada Ayu Puspitasari untuk memaparkan hasil kerjanya. Kepada Ayu Puspitasari, please, di waktu dan tempat dipersilakan oleh Firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Yang pertama yaitu kemampuan menjadi guru berprestasi. Pengertian kemampuan. Kemampuan adalah hal telah yang ada dalam diri kita sejak lahir. Kemampuan yang ada pada diri manusia juga disebut dengan potensi. Potensi yang ada pada manusia pada dasarnya bisa diasah. Dalam hal ini, banyak para ahli mengartikan kemampuan secara variasi, akan tetapi pada dasarnya memiliki konteks yang sama. Selanjutnya itu pengertian guru. Secara umum, dalam bahasa Indonesia, pengertian guru adalah merajuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Selanjutnya, pengertian prestasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi belajar didefinisikan sebagai hasil penilaian yang diperoleh dari kegiatan persekolahan yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Selanjutnya ada pengertian sekolah. Sekolah adalah lembaga untuk para siswa mengajar siswa atau murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal yang umumnya wajib. 2. Instrumen pengumpulan data berdasarkan definisi di atas yang menjadi indikator guru berprestasi di sekolah adalah dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi, menciptakan inovasi pembelajaran, dan menjalankan tugas dengan dedikasi yang baik. Adapun guru berprestasi di sekolah adalah sebagai berikut pada tabel di bawah ini. 2. Teknik pengumpulan data yaitu menganalisis atau pengamatan. Berdasarkan instrumen pengumpulan data di atas, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melihat seorang guru yang sedang melakukan proses belajar mengajar, kemudian kepala sekolah menilai bagaimana proses belajar mengajar, apakah sudah memenuhi syarat sebagai guru berprestasi di sekolah atau tidak. Ini merupakan lembar observasi guru berprestasi di sekolah. Yang pertama yaitu ada Santi Sandina. Indikatornya yang pertama, menghasilkan peserta didik yang berprestasi. Nilai 3 yaitu cukup. Yang kedua, menciptakan inovasi belajar. Nilainya 1 yaitu sangat baik. Dan yang ketiga, menjalankan tugas dengan dedikasi yang baik. Poin 1 yaitu baik. Demikianlah hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Puspitasari yang telah memaparkan hasil kerjanya dengan sangat baik. Baik, langsung saja kepada Citra untuk dapat memaparkan hasilnya.
Dan waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Iya, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya, yaitu kemampuan guru hebat berprestasi di sekolah. Variabelnya guru hebat. Guru hebat adalah mampu memberikan kesan super bagi peserta didiknya. Ia tidak sekedar mampu memulai kelas dengan penampilan pertama yang menggoda, akan tetapi ia mampu mengakhiri kelas penuh kesan yang tak terlupakan. Guru hebat senantiasa memikirkan dengan baik bagaimana mengakhiri kelas penuh sensasi dan berkesan. Ia selalu memberikan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi kehidupan nyata peserta didiknya. Ia tidak sekedar menghantarkan materi ajar, tapi ia mampu menyentuh hati murid untuk menyadari tentang manfaat mengetahui, memahami, dan mempraktekkan pengajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Guru sebagai tenaga pendidik profesional adalah guru yang tidak hanya merasa puas dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki. Seorang guru sebagai tenaga profesional hendaklah berusaha mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga layanan yang diberikan kepada peserta didik adalah layanan semakin berkualitas. Seorang guru yang profesional tidak hanya dituntut untuk memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas mengajar, membimbing, mengarahkan, dan mengevaluasi, tetapi juga harus melakukan pengembangan koperasian berkelanjutan atau PKB. Berkaitan dengan hal tersebut, guru perlu melakukan proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang meliputi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan penelitian dan pengembangan karya inovasi. Karena perjuangan agar guru mampu memberikan pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialog adalah suatu yang perlu terus dilakukan. Untuk menjadi kreatif, kita sebagai seorang guru harus selalu mencari terobosan-terobosan untuk bagi dunia pendidikan, khususnya untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua ada instrumen pengumpulan data. Berdasarkan definisi di atas, yang menjadi indikator guru hebat adalah dapat mengetahui tingkah laku siswa, keaktifan siswa, dan memahami karakteristik siswa. Adapun kisi-kisi tentang guru hebat adalah seperti tabel di bawah ini. Indikator 1, tingkah laku siswa, kedua, keaktifan siswa, ketiga, karakteristik siswa. Keterangannya yang pertama ada baik, yang kedua baik sekali, yang ketiga sangat baik, dan yang keempat kurang baik. Berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas, maka menjadi instrumen atau alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Indikatornya sama seperti yang di atas dan keterangannya juga sama seperti di atas. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Berdasarkan instrumen pengumpulan data di atas, maka yang harus dilakukan seorang guru dalam penelitian keseharian siswa dengan mempedomani tabel instrumen dengan memberikan tanda checklist sesuai indikator di atas, yaitu dengan cara guru menjelaskan suatu materi pembelajaran. Saat menjelaskan, guru pun selalu memperhatikan siswanya, bagaimana tingkah laku siswa dalam merespon. Guru yang sedang menjelaskan di depan. Setelah itu, guru akan bertanya kepada siswa tentang materi yang sudah dijelaskan tersebut. Disitulah guru dapat menyimpulkan bagaimana tingkah laku siswa, keaktifan siswa, dan karakteristik siswa tersebut saat dalam menjelaskan materi kepada siswa. Lembar observasi guru hebat yang bernama Paujan Hafiz, indikator yang pertamanya tingkah laku dia baik, karakteristik dia baik sekali, dan keaktifan dia sangat baik. Yang kedua ada Salsabila Tanzela. Yang pertama tingkah laku dia itu baik, keaktifan dia itu sangat baik, dan karakteristik dia itu baik. Dan yang terakhir adalah Lita Utami. Yang pertama tingkah laku dia itu sangat baik, keaktifan siswanya dia baik, dan karakteristik dia juga sangat baik. Demikian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pemaparannya, Kiki Citra. Baik, langsung saja. Yang terakhir, saya sendiri akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul menumbuhkan sebuah hasil pembelajaran dengan media pembelajaran. Baik, langsung saja. Variabelnya itu media pembelajaran. Jadi, kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Jadi, media adalah alat yang menyampaikan atau mengantar pesan-pesan pengajaran. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan pesan, pengirim pesan kepada penerima pesan. Menurut Hadi, media pembelajaran adalah yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemampuan si pelajar sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja bertunda dan terkendali. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Berdasarkan definisi konseptual di atas, maka yang menjadi indikator media pembelajaran adalah sumber belajar, minat siswa dan hasil belajar. Adapun kisi-kisi instrumen media pembelajaran adalah yang pertama sumber belajar, yang indikatornya yang pertama sumber belajar, yang kedua minat siswa, yang ketiga hasil belajar. Keterangannya yaitu yang pertama sangat baik, yang kedua baik, yang ketiga kurang baik, yang keempat tidak baik. Berdasarkan kisi-kisi instrumen di atas, maka yang menjadi instrumen atau alat pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Lembar observasi media pembelajaran. Yang atas nama Reno Mahardika. Indikatornya yaitu yang pertama sumber belajar sangat baik, yang kedua minat belajarnya yaitu tidak baik, dan yang tiga hasil belajarnya kurang baik. Lanjut, yang ketiga teknik pengumpulan data. Berdasarkan instrumen pengumpulan data di atas, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menjelaskan materi pembelajaran dengan urutan sistematis dan membantu dalam penyajian materi menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Guru hendaknya menyediakan media pembelajaran seperti gambar, video pembelajaran, serta buku-buku yang dapat menarik perhatian siswa dalam belajar sehingga siswa dapat lebih meningkatkan dalam membentuk pengetahuannya, serta meningkatkan motivasi dan minat belajar sehingga dapat berpikir dan menganalisis materi pembelajaran yang diberikan guru dengan baik. Lembar observasi media pembelajaran Reno Mahardika, indikator yang pertama yaitu sumber belajar kurang baik, yang kedua belajarnya baik, yang ketiga hasil belajar sangat baik. Nama siswa Reno Mahardika yang tadi yang keterangannya cukup baik itu adalah sebuah hasil dari media pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dengan materi saya tadi. Terima kasih kepada teman-teman yang semuanya telah memaparkan hasil kerjanya dengan baik, dan langsung saja saya tutup diskusi pemaparan materi kita pada hari ini. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ci langsung up, langsung up aja ya Yu. Bentar lagi punya nih.